Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, selamat berjumpa kembali dari tempat ini. Kami juga ingin menyapa Bapak Ibu dalam salam kasih persaudaraan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ya, kiranya kasih, sukacita dan damai sejahtera Tuhan senantiasa melimpah atas kita sekalian. Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, saat ini kita kembali di dalam ibadah PA kita. Dan kami tetap berharap supaya Bapak Ibu tetap semangat, tetap setia di dalam mengikuti ibadah-ibadah PA yang ada maupun ibadah raya dan ibadah apapun itu, bukan untuk sekedar kita supaya kelihatan sok rohani atau tidak, tetapi bagaimana supaya kita tetap menjaga hubungan kita dengan Allah, supaya tetap menjaga keharmonisan kita dengan Tuhan. Karena itu yang sangat dibutuhkan oleh Tuhan, bukan dibutuhkan tetapi diinginkan oleh Tuhannya, supaya kita senantiasa membawa kehidupan kita dekat selalu dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, saat ini di dalam ibadah PA kita ini kita tetapi kita sudah membahas banyak sekali hal, dan saya yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang telah kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian itu akan sangat berguna untuk kita semua, dan ini akan menolong untuk pertumbuhan iman kita ke depannya, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, supaya kita semakin kuat di dalam melayani Tuhan dan di dalam melakukan segala kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memulaikan ibadah PA kita saat ini. Kita bersama-sama untuk memuji Tuhan. Kita katakan pujian ini Allah Roh Kudus. Sama-sama kita katakan Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam sama-sama Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian dari awal. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Sama-sama Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku
ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh kita angkat pujian ini. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Sama-sama ku rindu Kau selalu, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadiratmu, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Allah begitu sangat luar biasa memelihara kehidupan kita. Sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk menyembah Dia. Tidak ada alasan bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Dia. Mari kita bersama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, dan kami tetap bersuka cita ya Tuhan, sebab Engkau adalah Allah kami yang senantiasa memelihara kami dengan cara-cara-Mu yang ajaib. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama menyerahkan kehidupan kami di dalam ibadah PA pada saat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menuntun setiap kami, menolong setiap kami, memberikan pemahaman yang baik kepada setiap kami Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada, yang menyaksikan live streaming ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberikan semangat, Tuhan Engkau senantiasa memberikan sukacita dalam mengikuti setiap ibadah, khususnya untuk ibadah PA saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan. Engkau memberkati mereka dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa secara khusus untuk hamba-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berikan, Engkau pakai hamba-Mu ini ya Tuhan. Berikan hikmat otoritas dari Allah sendiri dan Engkau sendiri ya Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu, bibir lidah hamba-Mu. Engkau pakai pikiran perasaan hamba-Mu ya Tuhan, supaya hamba-Mu dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan kami mengucap syukur, menyerahkan ibadah PA saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, ya sangat luar biasa. Kayaknya Bapak Ibu, ini suatu perjalanan pemahaman firman Tuhan yang begitu sangat jauh, dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan sampai saat ini Tuhan masih memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita, serta kesempatan
untuk kita bisa beribadah. Sangat luar biasa kalau kita mengingat tentang kehidupan kita Bapak Ibu di tengah-tengah pandemi corona ini Bapak Ibu ya. Kita di rumah ibadah kita tidak bisa lagi untuk beribadah Bapak Ibu. Tetapi kita tetap bersyukur dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan tetap masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, sehingga kita itu tidak seperti domba-domba yang terhilang atau tak tergembalakan, tetapi kita masih bisa bersekutu bersama-sama di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini ibadah PA kita, maaf, saya juga ingin menyapa Bapak Ibu saudara sekalian mungkin yang baru bergabung. Shalom ya, tetap semangat ya untuk beribadah ya, dan kita tetap bersyukur hari ini untuk kesempatan ini. Mari kita akan melanjutkan tentang pembahasan kita di bulan ini Bapak Ibu ya. Minggu lalu kita sudah memulainya dengan pembukaan yang sangat luar biasa yang dibawakan oleh saudara Daud tentang Roh Kudus atau pneumatologi. Nah Bapak Ibu pasti sudah memperoleh pemahaman yang begitu banyak dari pembahasan yang disampaikan minggu lalu. Saat ini kita akan lanjutkan lagi Bapak Ibu. Kita dikatakan sebagai pneumatologi atau doktrin tentang Roh Kudus, doktrin Roh Kudus. Nah ini merupakan satu ilmu atau kajian mengenai Roh Kudus ya. Ya kita membahas tentang ada identitasnya, Roh Kudus itu apa. Minggu lalu sudah dibahas banyak bahwa Roh Kudus itu adalah Allah ya. Identitasnya begitu sangat jelas. Nah terus yang selanjutnya ada atribut-atributnya, mungkin sudah dijelaskan juga banyak tentang atribut-atributnya, yaitu tentang dia itu adalah Allah di dalam bagian Tritunggal. Terus sebutan-sebutannya yaitu tentang roh, atau juga bisa dikatakan juga ada nafas, ada angin. Itu sebutan-sebutan yang mirip-mirip. Tetapi kalau kita berbicara tentang pneumatologi ini tidak lain, bukan berbicara tentang angin, bukan berbicara tentang roh yang lain, tetapi kita berbicara tentang Roh Kudus. Nah itu jelas Bapak Ibu ya. Terus juga dijelaskan sedikit tentang karya-karyanya, apa yang dilakukan Roh Kudus kepada manusia, bukan hanya kepada orang-orang yang misalnya saat ini, bukan hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu, tapi juga untuk menolong kita ya Bapak Ibu ya. Ketika kita berada di dalam masa-masa kesulitan, ketika kita berada di dalam kesedihan, mungkin keterpurukan, Roh Kudus datang sebagai penghibur, sebagai penolong. Nah itu sudah dijelaskan banyak. Terus juga ada karya-karyanya ya, sudah saya sebutkan tadi, dan masih banyak lagi ya, banyak lagi sebutannya dan lain-lain sebagainya. Nah Bapak Ibu, sekarang kita akan melihat bersama-sama ya tentang identitas Roh Kudus. Saya akan mengulangi secara singkat ya Bapak Ibu, memang sudah dijelaskan minggu lalu, tetapi tidak mengapa kita akan mengingat kembali tentang identitasnya. Yaitu Roh Kudus itu merupakan salah satu pribadi ya, salah satu pribadi dalam ketritunggalan Allah ya. Dia termasuk di dalam Allah Tritunggal. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus merupakan pribadi di dalam ketritunggalan Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, kita lihat minggu lalu sudah dijelaskan bahwa ada Allah Anak, ada Allah Bapa, dan juga Allah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini juga walaupun dia tidak begitu walaupun dia itu dikatakan bukan, kalau tidak begitu jelas, misalnya dikatakan dia harus seperti pribadi yang nampak, yang harus kelihatan, namanya juga roh Bapak Ibu ya. Memang dia tidak kelihatan. Jadi walaupun dia dalam keadaan yang seperti itu, dia tetap dikatakan sebagai Allah ya. Jadi dia adalah Allah. Jadi dia merupakan salah satu dari Allah Tritunggal. Jadi ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi kalau kita berbicara tentang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, memang kita juga harus sedikit melihat di dalam ketritunggalan tersebut ya Bapak Ibu ya. Jadi yang dikatakan dengan Roh Kudus atau Roh Kudus itu merupakan salah satu pribadi dari Allah Tritunggal. Nah, jadi Bapak Ibu sudah jelas ya, kita lihat di sana bahwa Roh Kudus juga adalah pribadi
Nah, jadi dikatakan pribadi. Minggu lalu juga sudah dijelaskan banyak, sebagai yang dikatakan sebagai pribadi maka dia harus memiliki kelengkapan atribut, yaitu memiliki pikiran atau akal budi. Terus dia juga harus memiliki perasaan ataupun kehendak. Nah, itu jelas sekali di dalam Roh Kudus ini terdapat ketiga hal tersebut. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya, karena ada beberapa pandangan atau ada satu golongan orang yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu bukan Allah, tetapi dia itu hanya sekedar dikatakan manifestasi dari kuasa Allah, atau dia itu hanya sebatas atau dikatakan seperti sesuatu yang keluar dari Allah dan dia itu bukan Allah, tetapi digunakan Allah untuk berkarya di dalam dunia. Ada juga yang ekstrim mengatakan bahwa Roh Kudus itu bukan Allah, tetapi di dalam Alkitab kita banyak sekali menemukan bahwa dijelaskan di dalam Alkitab. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, kita tidak perlu kajian yang begitu luas dan lain sebagainya, karena di dalam Alkitab sebenarnya tentang Roh Kudus ini sudah begitu sangat jelas ya, sudah begitu banyak memberikan gambaran tentang Roh Kudus ini, baik dalam masalah hal kepribadiannya ataupun di dalam karya-karyanya sudah begitu sangat jelas Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab dengan baik, maka Bapak Ibu akan menemukan banyak sekali hal-hal atau pemahaman-pemahaman atau sumbangsi pemikiran atau mengenai Roh Kudus ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sana di dalam Alkitab. Namun karena ada orang-orang yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu bukan Allah dan juga dia itu bukan pribadi, melainkan hanya sebatas seperti kuasa ya. Jadi misalnya seperti ini Bapak Ibu, Allah itu kan maha kuasa. Nah, jadi Roh Kudus ini merupakan kuasa Allah, bukan Allah, tetapi kuasa Allah. Itu yang dikatakan oleh golongan-golongan orang tertentu, tetapi jelas sekali di dalam Alkitab kita menolak paham ini. Karena Roh Kudus itu adalah Allah. Dia bukan hanya sekedar kuasa atau sesuatu yang digunakan Allah untuk berkarya. Ada yang mengatakan juga seperti tangan kanan Allah, atau mungkin dikatakan seperti tangan Allah ya, jadi perpanjangan tangan Allah ya. Tetapi kita percaya bahwa di dalam Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus adalah Allah dan dia adalah pribadi ya. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa Roh Kudus itu sudah jelas ya. Minggu lalu juga sudah diterangkan panjang lebar dan begitu banyak dikasih dukungan ayat dan juga banyak hal yang digunakan untuk menguatkan pemahaman tersebut. Dan Alkitab merupakan, kita tidak perlu lagi cari bukti-bukti lain di luar Alkitab untuk mendukung pemahaman kita bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Di dalam Alkitab sendiri sudah jelas dikatakan bahwa Roh Kudus adalah Allah. Jadi kita tidak perlu cari banyak literatur atau referensi untuk mendukung pemahaman kita, tetapi kita temukan sendiri di dalam Alkitab. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ragu, karena ini Bapak Ibu akan mungkin suatu saat Bapak Ibu akan menemukan paham yang mengatakan bahwa Roh Kudus bukan Allah. Tetapi kita dengan iman kita kepada Tuhan melalui Alkitab yang diberikan Allah kepada kita, kita menemukan Roh Kudus adalah Allah. Terus yang selanjutnya bahwa kita lihat bahwa Roh Kudus itu mengenai eksistensinya. Roh Kudus itu adalah, karena dia adalah Allah, maka jelas dia telah ada sejak di dalam kekekalan. Bukan diciptakan, dia ada, bukan diciptakan, tetapi karena memang dia sudah ada ya. Karena dia adalah Allah, jadi tanpa awal, tanpa akhir. Itu Roh Kudus. Jelas sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita akan lihat bersama-sama lebih jauh lagi tentang Roh Kudus ini. Ya, Roh Kudus. Nah, ada juga orang yang mengatakan, sebagian orang, mungkin bukan sebagian, tetapi ada beberapa orang mengatakan bahwa Roh Kudus itu memang dia sudah ada sejak kekekalan. Memang dia sudah ada dari zaman dahulu, karena dia adalah Allah, dia kekal. Tetapi dia itu hanya muncul di zaman perjanjian baru saja, ketika Yesus mengatakan, ketika di hari Pentakosta itu. Nah, jadi Bapak Ibu biar kita lebih
memahaminya, kita lihat di dalam Kisah Rasul itu bahwa ada orang mengatakan bahwa Roh Kudus itu hanya datangnya itu ketika dia datang di dunia itu ketika kisah Pentakosta ya. Kita lihat, saya akan bacakan untuk kita sekalian ya, di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, ada orang mengatakan bahwa Roh Kudus itu datangnya itu kepada orang percaya pas di kisah itu. Ya, jadi sebelum-sebelumnya Roh Kudus itu tidak ada. Nah, sehingga saya katakan, apakah Roh Kudus itu hanya muncul di zaman Perjanjian Baru, atau dia sudah pernah muncul di zaman-zaman di waktu-waktu yang sebelumnya? Misalnya di dalam Perjanjian Lama, apakah tidak pernah ada Roh Kudus itu? Nah, minggu lalu sebenarnya sudah banyak disinggung, tetapi kita akan melihat apakah Alkitab tidak pernah menyinggung tentang Roh Kudus di Perjanjian Lama. Namun kita akan melihat bersama-sama Bapak Ibu ya, di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-63. Ya, saya akan bacakan untuk kita sekalian Yesaya 63 ayat yang ke-10. Firman Tuhan, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, sehingga maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Ya, ini kisah di mana bangsa Israel ya memberontak terhadap Tuhan, dan di situ dikatakan mereka mendukakan Roh Kudusnya. Bukan ini jelas sekali. Jadi sebenarnya ada banyak ayat-ayat di dalam Perjanjian Lama yang menjelaskan tentang Roh Kudus itu, bahwa Roh Kudus itu sebenarnya sudah eksis juga di Perjanjian Lama ya. Dia sudah berulang juga menyatakan diri, bukan menyatakan diri, tetapi hadir di dalam manusia kepada manusia, di dalam karya Allah kepada manusia. Jadi dia juga sudah eksis di sana. Namun ini jelas sekali mengatakan tentang, katanya itu ya, di situ jelas ditulis Roh Kudus ya. Jadi Bapak Ibu, kita lihat bahwa Roh Kudus itu ternyata hadirnya itu bukan hanya di zaman Perjanjian Baru dan seterusnya, tetapi dia juga sudah ada di Perjanjian Lama. Nah, Bapak Ibu bisa lihat tadi di ayat yang sudah kita baca, jelas sekali bahwa Allah berkarya. Ketika Allah berkarya, bukan hanya satu pribadi aja, bukan satu pribadi saja yang ada datang, maksudnya yang turut berkarya, tetapi ketiga-tiganya lengkap. Mereka berkarya dalam segala karya mereka, di dalam setiap rencana mereka berkarya di dalam, mulai dari zaman Perjanjian Lama sampai di zaman Perjanjian Baru. Allah Tritunggal bekerja sama selalu. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita membaca Alkitab, kita akan senantiasa temukan hal-hal yang demikian, dan kita bisa melihat bahwa ketika Allah berkarya, maka ketiga-tiganya terlibat di dalamnya. Oke, Bapak Ibu bisa mengerti ya. Jadi Roh Kudus bukan hanya ada di Perjanjian Baru saja, tetapi di Perjanjian Lama juga dia sudah ada, sudah eksis. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa kehadirannya itu, namun yang kita perhatikan ya Bapak Ibu ya, tentang kehadiran Roh Kudus itu, ini yang berbeda, ini yang ada, yang kita bisa lihat bahwa ada perbedaan antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru ya. Bapak Ibu bisa, kalau Bapak Ibu baca, nah sebelumnya ya, kita akan lihat supaya lebih jelas Bapak Ibu, di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-31 ayat yang ketiga, saya akan bacakan untuk kita sekalian Bapak Ibu. Dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Nah, jadi Bapak Ibu, ini berbicara tentang pembangunan kemah suci, di mana Allah telah memilih yang namanya Besaleel dan Aholiab. Nah, kedua orang ini dikatakan
telah dipenuhi dengan Roh Allah, ya. Jadi telah dipenuhi. Jadi Roh Allah ini yang dikatakan di dalam kitab ini. Jadi mereka itu telah dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, jadi mereka adalah orang-orang yang memang dipilih Tuhan untuk melakukan pekerjaan sehingga mereka dipenuhi Roh Kudus. Jadi perbedaan antara perjanjian baru dan perjanjian lama, kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-32, pasal yang ke-5 ayat yang ke-32, itu tadi di dalam perjanjian lama. Sekarang kita lihat di dalam perjanjian baru, dalam Kisah Rasul pasal yang ke-5 ayat yang ke-32. Ya, di sana dikatakan bahwa dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, dan kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Nah, jadi Bapak Ibu, Roh Kudus itu dikaruniakan kepada semua orang percaya. Tetapi berbeda di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu, ya. Di situ dikatakan, sehingga saya buat di dalam perjanjian lama itu kondisional. Jadi tidak kepada semua orang sebenarnya, Bapak Ibu, ya, pada zaman itu, tetapi kepada orang-orang tertentu yang memang dikhususkan Allah, misalnya untuk melakukan sesuatu, misalnya untuk memimpin atau untuk melakukan satu pekerjaan, contohnya seperti Besaleel dan Aholiab. Kepada semua pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh Allah, semua mereka dipenuhi oleh Roh Allah, ya, oleh Roh Kudus. Jadi di sini kita lihat bahwa ini berbeda. Tetapi ketika di dalam perjanjian baru dikatakan tadi, semua orang percaya itu dikaruniakan atau diberikan Roh itu kepada semua orang percaya. Nah, di sini saya katakan bukan berarti Roh itu jumlahnya banyak, Bapak Ibu, ya, sehingga di dalam di saya secara pribadi itu satu, terus di saudara Daud satu, terus nanti di kehidupan di Bapak Ibu saudara sekalian satu, beda, ya. Jadi tidak demikian. Jadi Allah diberikan kepada kita itu kasih karunia kepada kita. Dia tetap satu, karena Dia Allah, maka Dia itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Yang ada pada saya itu sama dengan yang ada di dalam kehidupan Daud dan juga yang di dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Roh Kudus itu satu, Dia adalah Allah yang tak terbatas, tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, dan Dialah yang ada dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan lihat dulu di dalam perjanjian lama, ya. Jadi ketika seseorang itu dipilih oleh Allah untuk melakukan satu tugas atau untuk melakukan satu pekerjaan, mereka ini dipenuhi dengan Roh, ya, dengan Roh Kudus. Nah, jadi di sini kita bisa melihat perbedaannya, ya. Ketika kita percaya kepada Tuhan di zaman perjanjian baru ini, ya, di zaman kita sekarang, ya, bahkan mulai ketika setelah Yesus itu terangkat ke surga, semua orang yang percaya itu dikaruniakan Roh Kudus tanpa terkecuali. Ketika dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka Roh Kudus itu hadir dan diam di dalam hatinya. Nah, terus yang berbeda itu tadi adalah ketika di perjanjian lama hanya kepada orang-orang tertentu, namun di dalam perjanjian baru kepada semua orang percaya, ya. Terus yang berbeda lagi Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama itu situasional, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang yang misalnya pekerjaannya itu sudah selesai, maka Roh Kudus itu bisa ditarik lagi, ya. Jadi dia bisa undur dari seseorang. Nah, seperti misalnya Bapak Ibu bisa baca ada kisahnya Raja Saul, ketika dia memberontak kepada Tuhan, dia tidak lagi setia kepada Tuhan, Roh Kudus itu undur daripada Saul. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa baca di dalam semuanya itu, di dalam kisah itu Bapak Ibu bisa menemukan hal demikian. Terus misalnya ketika tugasnya, tanggung jawabnya sudah selesai, misalnya melakukan satu pekerjaan sudah selesai, Roh Kudus itu akan ditarik kembali. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu, ya. Namun di dalam perjanjian baru, ketika kita percaya, kita terima Tuhan, itu Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan kita itu secara permanen, ya. Jadi dia tidak turun naik atau misalnya tidak keluar masuk dalam kehidupan kita, melainkan dia hadir di dalam kehidupan kita secara permanen. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mengerti, ya, ini perbedaannya antara perjanjian baru dan perjanjian lama. Ketika perjanjian lama hanya kepada orang-orang tertentu, dan di dalam
Dan ketika Roh Kudus itu ada kepada orang-orang tertentu untuk melakukan tugas tertentu. Ya, jadi ketika dia tidak melakukan tugas, maka Roh Kudus tidak akan datang kepada dia. Tetapi berbeda dengan kita di dalam perjanjian baru ini, ketika kita percaya, kita terima Tuhan, ketika kita terima Yesus, kita terima keselamatan itu, anugerah itu, maka Allah, Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita secara permanen. Nah, sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, itu jelas sekali terlihat perbedaannya. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu kita untuk memahami bahwa kita bersyukur kepada Tuhan. Roh Kudus itu begitu sangat luar biasa. Minggu lalu sudah dijelaskan, banyak sekali yang dilakukan oleh Roh Kudus. Sehingga untuk melihat hal itu, untuk mempelajari hal itu, kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang demikian hebat tinggal di dalam kita. Wow, siapa kita? Ketika kita melihat hal ini, kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita lanjut. Kita lanjutkan. Ya. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa Roh Kudus di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru. Sekarang kita akan lihat Roh Kudus itu hadir sebagai materai. Nah, jadi Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu materai ya, mungkin Bapak Ibu agak bingung, mungkin Bapak Ibu agak bagaimana sih materainya Roh Kudus itu? Nah, kita akan lihat bersama-sama seperti apa sih Roh Kudus itu sebagai materai di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ya, tentunya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Roh Kudus itu tidak akan hadir di dalam kehidupan orang-orang yang tidak percaya. Dia tidak akan tinggal diam di dalam kehidupan orang-orang yang tidak mau menerima Kristus. Dia hanya hadir kepada orang-orang yang percaya, yang mau terima Yesus dan bertobat. Nah, jadi Bapak Ibu kita akan lihat bersama-sama di dalam Efesus pasal yang pertama. Saya akan bacakan sekali lagi untuk kita sekalian. Efesus 1 ayat yang ke-13. Ini jelas sekali. Kita akan lihat bahwa Roh Kudus itu adalah meterai bagi kita sekalian. Di dalam Dia kamu juga saya ulangi. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini sangat luar biasa. Ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita ini diberikan atau dikaruniakan Roh Kudus itu untuk tinggal di dalam kehidupan kita. Ini merupakan satu kasih karunia yang sangat luar biasa besar yang diberikan Allah kepada kita. Nah, jadi kita lihat bahwa Roh Kudus itu merupakan materai bagi kita orang-orang percaya. Materai apa? Jadi kalau kita dikatakan materai itu misalnya sebagai satu bukti kepemilikan atau bukti apa dan sebagainya untuk mengesahkan. Ya, jadi materai itu untuk mengesahkan. Jadi di dalam ayat ini Roh Kudus itu menjadi meterai bagi kita orang-orang percaya untuk menunjukkan, untuk membuktikan bahwa kita ini adalah milik sah dari Allah, ya. Jadi kita diselamatkan, kita terima Kristus, sehingga dengan Roh Kudus kita itu dimeteraikan untuk menunjukkan, membuktikan bahwa kita ini adalah benar-benar milik Allah. Dan tidak ada di dalam Alkitab, di dalam kitab lain dikatakan bahwa tidak satupun yang dapat merebut kita dari tangan Allah. Sebab kita ini telah dimeteraikan dan kita ini betul-betul milik Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus sebagai meterai ini membuktikan bahwa kita ini, Allah itu tidak pernah main-main dengan kita. Ketika Dia menyelamatkan kita, ketika Dia menebus kita dari dosa, mengangkat kita dari dosa, menyelamatkan kita, Dia tidak hanya sekadar meninggalkan begitu saja, tetapi Dia memeteraikan kita dengan Roh Kudus. Wow, luar biasa. Jadi Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita sebagai meterai, bahwa untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar anak yang sah dari Allah kita. Ya, Bapak Ibu tidak perlu khawatir akan hal itu ketika kita betul-betul sungguh-sungguh untuk menerima Tuhan Yesus Kristus. Kita harus percaya bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Kita ini adalah orang-orang yang memang sudah dipilih Allah sejak semula untuk diselamatkan dan juga untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang yang mungkin belum selamat. Nah, jadi Bapak Ibu, kita lihat bahwa Roh Kudus
adalah meterai bagi kita sebagai orang percaya untuk menunjukkan, membuktikan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu, Roh Kudus merupakan jaminan, ya, adalah sebagai jaminan bagi kita sebagai orang percaya. Ya, ayat yang tadi saya akan lanjutkan di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13. Sekarang saya lanjutkan di ayat yang ke-14. Nah, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, jadi Bapak Ibu, sangat luar biasa ketika kita berada di dalam Tuhan. Roh Kudus itu diberikan kepada kita sebagai jaminan bagi kita untuk memiliki segala sesuatu yang telah disediakan Allah bagi kita, ya. Ya, terutama segala misalnya kemuliaan yang disediakan Allah bagi kita. Dia juga menyediakan banyak hal yang telah disediakan Allah bagi kita. Kalau tanpa Roh Kudus, maka kita tidak akan pernah layak untuk menerima segala sesuatu yang disediakan Allah bagi kita. Ya, karena Roh Kudus itu merupakan jaminan bagi kita sekalian Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita tidak mau taat di dalam tuntunan Roh Kudus, ketika kita tidak mau taat untuk melakukan kehendak Tuhan, karena Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita yang akan senantiasa menyadarkan kita, dia menuntut kita. Ya, apa yang kita lakukan ketika kita melakukan kesalahan, dia akan menegur kita, dia akan melarang kita untuk ada sesuatu yang akan kita lakukan. Misalnya kita memilih sesuatu itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kehadiran Roh Kudus itu akan menuntun kita, oh tidak bisa demikian. Ketika kita salah, Roh Kudus akan menuntun kita untuk senantiasa cepat berubah. Tetapi segala sesuatu yang dilakukan Roh Kudus itu, kalau kita mengabaikan, maka sebenarnya Bapak Ibu, saya katakan kita bukan orang-orang yang layak untuk menerima jaminan-jaminan yang telah janji-janji yang telah disediakan Allah bagi kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengabaikan semuanya itu, maka bukan hanya sekedar itu saya katakan ya Bapak Ibu ya. Kalau orang itu terlalu sering untuk mengabaikan suara Tuhan di dalam hatinya atau suara Roh Kudus dalam hidupnya, maka saya juga bisa mengatakan bahwa orang itu sebenarnya belum sungguh-sungguh percaya, ya. Dia belum sungguh-sungguh bertobat. Nah, di dalam keadaan yang seperti itu, kira-kira Bapak Ibu ya, apakah dengan keadaan seperti itu layakkah kita untuk menuntut kepada Tuhan segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kita? Kita tidak hidup taat untuk melakukan kehendak Tuhan, tetapi kita menuntut banyak kepada Tuhan. Ya, apakah kita layak untuk menuntut itu Bapak Ibu? Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita sebagai jaminan untuk kita memperoleh segala sesuatu yang disediakan Allah bagi kita. Oleh sebab itu, adanya Roh Kudus dalam kehidupan kita seharusnya membuat kita itu hari demi hari akan menjadi semakin lebih baik. Karena dia akan menuntun kita, dia akan menolong kita untuk melakukan segala sesuatu. Dikatakan juga Roh Kudus itu sebutan lainnya adalah sebagai roh kebenaran. Dia akan menuntun kita dalam setiap kebenaran Tuhan. Jadi Bapak Ibu bisa dipastikan kalau orang itu memiliki Roh Kudus dalam kehidupannya, maka orang itu kehidupannya hari demi hari akan menjadi lebih baik. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat Roh Kudus itu sebagai meterai dan juga sebagai jaminan bagi kita sebagai orang-orang percaya untuk menerima segala sesuatu yang disediakan Allah bagi kita. Yang selanjutnya Bapak Ibu kita akan lihat karya Roh Kudus ya. Minggu lalu sudah banyak dijelaskan. Karya Roh Kudus sebagai penolong, sebagai penghibur, ini sudah dijelaskan minggu lalu banyak. Namun saya akan sedikit mengulang bahwa dia menolong, dia menghibur ya. Ketika dia menolong kita, dia sebagai penolong. Betul-betul dia adalah penolong Bapak Ibu ya. Ketika kita berada di dalam kesesakan, kita berada dalam kesulitan, maka Roh Kudus itu menolong. Bukan seperti ini Bapak Ibu ya, kita misalnya di dalam masalah keluarga yang sangat-sangat rumit, terus tiba-tiba nanti Roh Kudus itu datang, terus menolong kita, mengangkat kita mungkin
Dia datang terus, mungkin kalau mungkin kita dalam keadaan yang luka, dia datang terus dia sembuhkan luka kita. Tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Tetapi Roh Kudus itu menolong kita untuk di dalam hubungan kita dengan Tuhan Bapak Ibu ya. Itu tidak menutup kemungkinan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu sangat mungkin. Tetapi yang lebih kita akan lebih lihat, lebih penting dalam kehidupan kita adalah tentang hubungan kita dengan Tuhan. Roh Kudus akan bekerja keras dalam hal itu Bapak Ibu ya. Jadi kita pun harus senantiasa menyadari bahwa Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan kita, menolong kita untuk membangun hubungan kita lebih baik, hubungan kita dengan Tuhan. Dia menolong kita memperhatikan kehidupan kita. Ini sudah dijelaskan banyak minggu lalu. Yang selanjutnya, dia hadir dalam kehidupan kita sebagai pengajar. Dia mengajar kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, saya akan bacakan. Maafkan, bukan, 14 ya. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan bahwa maafkan ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi dia mengajar, roh kebenaran itu menuntun kita kepada kebenaran. Ayatnya salah tertulis, ini terbalik sepertinya Bapak Ibu. Oh iya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus itu mengajar kita untuk hidup di dalam segala kehendak Tuhan. Ayat yang ke-26 maksud saya, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus Allah, yang diutus dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, ini jelas sekali bahwa Roh Kudus itu tidak hanya menolong kita, menghibur kita, tetapi dia mengajarkan kita untuk melakukan segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bukan hanya seperti itu. Jadi mengajarnya itu bukan seperti seorang guru mengajar, tetapi dia senantiasa mengingatkan kita di dalam hati dan pikiran kita bagaimana Allah itu, apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Di dalam kehidupan kita ini adalah manusia, tidak mungkin kita itu bisa mendengar apa yang dikatakan langsung Allah kepada kita, sehingga kita turuti apa yang Allah katakan kepada kita. Tidak, tetapi melalui Roh Kudus ini, Allah itu menyatakan kehendaknya. Dia menyatakan kehendaknya itu untuk kita hidup seperti apa, dan Roh Kudus itu yang akan mengatakannya kepada kita Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kita suatu saat kita lupa akan firman Tuhan, Roh Kudus itu akan mengingatkan kepada kita. Ketika kita di dalam kebimbangan, ketika kita di dalam kesukaran sehingga sulit untuk melakukan segala sesuatu, dia akan mengajar kita untuk melakukan segala kebenaran Tuhan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa Roh Kudus itu begitu luar biasa, bukan hanya sekedar datang diam tinggal di dalam hati kita, tetapi dia itu betul-betul berperan penting dalam kehidupan kita untuk menunjukkan, untuk melakukan hubungan, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Senantiasa bukan memperbaiki, tetapi menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Sebab itu dikatakan jelas bahwa dia adalah penolong kita, penghibur kita. Dia juga mengajar kita. Dan juga kita akan melihat bagian yang lain, dikatakan bahwa Roh Kudus adalah sebagai, bukan hanya sebagai pengajar, penolong, tetapi dia juga berdoa Bapak Ibu ya. Berdoa untuk apa? Coba kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Ya, jelas sekali ini Bapak Ibu ya. Ayat yang ke-26 di sana dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Jadi Roh Kudus itu menolong kita sampai hal-hal yang demikian. Kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita itu berdoa, tetapi Roh Kudus berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan.
Ya, mungkin kita sendiri Bapak Ibu ya, bahkan sendiri kita tidak tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, tetapi Roh Kudus yang menyelidiki setiap hati kita, yang tahu keadaan hidup kita, Dia berdoa untuk kita kepada Tuhan. Di situ dikatakan dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Bahkan ada situasi yang sulit kita katakan, kita ungkapkan kepada Tuhan. Roh Kudus itu kadang-kadang ya, mungkin kita juga sering menemukan Bapak Ibu ya, orang itu ketika dia berdoa, dia tidak bisa berkata-kata dengan baik. Dia bahkan mungkin sampai dia itu hanya bisa terdiam. Dia datang kepada Tuhan karena bebannya yang begitu berat. Dia hanya bisa menangis tanpa kata-kata. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah, Roh Kudus yang ada di dalam hidup orang itu, dia berdoa kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Sehingga tidak perlu kita jelaskan apa yang kita butuhkan, apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan tahu. Sebab itu Bapak Ibu, tetapi bukan berarti saya mengajarkan kepada Bapak Ibu ketika kita berdoa kita tidak perlu bersuara, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu mungkin kita tidak bisa mengungkapkan apa yang ada dalam hati kita. Roh Kudus akan menolong kita untuk menyampaikan doa kita kepada Bapa, untuk berdoa kepada Bapa. Di sini dikatakan dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Luar biasa. Bapak Ibu, kita perhatikan, begitu luar biasa karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sebab itu Bapak Ibu, ini kita harus senantiasa sadar dalam kehidupan kita bahwa ada Roh Kudus yang dalam hati kita. Ketika kita melakukan pelanggaran, maka Allah betul-betul berduka dalam hati kita. Roh Kudus, ya, namanya saja Roh Kudus. Ketika kita melakukan dosa, itu merupakan satu noda atau celah yang, atau dikatakan najis ya, maka itu akan mendukakan ya bagi Allah, karena Allah sangat benci dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya, itu dosa, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita melakukan dosa, maka itu akan menyakiti hati Tuhan, dan yang pasti akan mendukakan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, bahwa Roh Kudus itu merupakan Dia berdoa untuk kita. Jadi saya katakan pendoa, bahkan beberapa penafsir juga mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah pendoa syafaat. Ya, bukan berdoa untuk bangsa dan negara ya, bisa jadi ya Bapak Ibu, tetapi Dia berdoa secara pribadi kita, di dalam hati kita, untuk kita pribadi. Nah, kita akan lanjutkan Bapak Ibu. Ini juga sudah dijelaskan minggu lalu, bahwa Roh Kudus Dia itu melahirkan baru seseorang. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu berperan untuk melahirkan baru seseorang. Sebab itu Bapak Ibu, kita lihat di dalam Titus pasal yang ke-3 ayat yang ke-5. Ini juga mungkin Bapak Ibu sudah sering baca ayat ini. Titus pasal yang ke-3 ayat yang ke-5. Di sana dikatakan bahwa pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi olehnya, oleh rahmatnya, oleh permandian kelahiran kembali, oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, jadi Bapak Ibu, ini jelas sekali bahwa kelahiran kembali yang dikerjakan oleh Roh Kudus tidak dapat kita sangkal, tidak dapat kita sanksikan, bahwa kelahiran baru. Bapak Ibu pasti tahu yang dinamakan dengan lahir baru ya. Jadi Yesus sendiri menjelaskan kepada salah seorang ahli Taurat atau ahli kitab, yaitu Nikodemus ya. Dia mengatakan bahwa ketika seseorang itu tidak dilahirkan kembali dari roh, maka dia tidak akan layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kelahiran baru yang dimaksudkan itu bukan lahir kembali di dalam rahim lalu hidup kembali di dalam keadaan yang bayi, tetapi dilahirkan kembali artinya kehidupan kita ini dibarui ya. Bukan hidup kita ini tiba-tiba berubah jadi orang yang baru, bukan, tetapi tingkah laku kita, karakter kita, semuanya itu yang buruk-buruk semuanya itu dibuang, dan kita hidup di dalam kehidupan yang baru, mengenakan pakaian baru, yaitu hidup menurut kehendak Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu ya, itu yang dinamakan dengan lahir baru. Tidak hidup menurut cara hidup yang lama, tetapi kita hidup di dalam kebiasaan atau tabiat hidup yang baru, yaitu hidup menurut kehendak Tuhan. Dulu kita hidup menurut
kehendak kita sendiri, kita hidup menurut pemahaman kita sendiri, tetapi sekarang kita hidup menurut kehendak Tuhan, kita hidup menurut anjuran atau menurut hukum-hukum Tuhan, menurut firman Tuhan. Nah, itu yang dinamakan dengan lahir baru Bapak Ibu ya. Jadi yang membuat kita itu lahir baru itu adalah Roh Kudus mengerjakan di dalam kehidupan kita menjadi pribadi yang baru, yang hidup di dalam kebenaran Kristus. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya bahwa Roh Kudus melakukan karya yang begitu luar biasa. Terus yang selanjutnya, Roh Kudus itu menyatukan setiap orang percaya. Kita ini terdiri dari berbagai macam suku, dari berbagai macam bahasa, dari berbagai macam golongan, karakter, berbagai macam budaya dan lain sebagainya. Tetapi di dalam Tuhan kita adalah satu, yaitu tubuh Kristus yang disatukan oleh Roh. Kita baca ya Bapak Ibu di dalam 1 Korintus 12. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-13, di sana dikatakan bahwa sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dan menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari roh itu, dari satu roh. Jadi Bapak Ibu ini jelas sekali ya, bahwa karya Roh Kudus itu yang menyatukan kita, setiap orang percaya, sehingga walaupun kita berbeda suku, berbeda golongan, berbeda karakter, budaya dan lain sebagainya, tetapi kita semua ini satu di dalam Tuhan, tidak dibeda-bedakan ya, kita satu di dalam pandangan Allah. Sebab itu dikatakan karena di ayat yang ke-12, saya agak mundur satu ayat, sebab sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, segala anggota-anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula tubuh Kristus ya. Jadi kita ini merupakan tubuh Kristus, banyak anggota. Saya, saudara Daud, kami memiliki pribadi karakter yang berbeda, namun yang menyatukan kita adalah Roh Kudus, sehingga kita memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memuliakan Tuhan, yaitu untuk melayani Tuhan, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan dengan segala sesuatu yang telah diperlengkapi oleh yang diberikan Allah sebagai perlengkapan bagi kami untuk kami melayani Dia. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat ya bahwa Roh Kudus itu yang menyatukan kita, sekalipun kita berbeda ya. Kalau di sini Bapak Ibu kita bisa lihat suku kita atau mungkin golongan-golongan kita berbeda. Daud adalah dari orang Batak, saya dari orang Sulawesi, dan Bapak Ibu Saudara sekalian dari suku Jawa. Bagaimana bisa kita itu bisa menyatukan karakter yang berbeda? Orang Batak, kita tahu orang Batak begitu keras. Orang Sulawesi Bapak Ibu juga tahu ya, seperti ini, seperti saya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga orang Jawa itu terkenal dengan kelemah lembutan. Tetapi ya, bagaimana bisa kita bisa menyatu dalam hal yang seperti ini kalau bukan pekerjaan Roh Kudus? Kita semua pasti setiap hari di dalam pertengkaran, di dalam perdebatan, di dalam perselisihan. Oh, tidak bisa, di Batak itu tidak bisa begini, Sulawesi itu tidak bisa yang begini, oh ini tidak bisa, oh di Jawa kami tidak bisa begini. Tetapi di dalam Tuhan, Roh Kudus menyatukan kita semua Bapak Ibu ya. Segala perbedaan, segala sesuatu merupakan satu hal yang menjadi warna-warni dalam kehidupan kita, dan kita pakai di dalam Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Sebab itu Roh Kudus menyatukan kita. Dia memberikan kerendahan hati kepada kita, Dia memberikan kelemah lembutan kepada kita, untuk sehingga kita bisa saling menerima satu dengan yang lain, kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain, kita bisa saling memberi, saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga kita bisa menyatu di dalam tubuh Kristus. Tanpa karya Roh Kudus, maka kita akan mudah untuk terpecah belah Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus itu yang menyatukan kita. Kalau ada orang yang suka dengan perpecahan, kalau ada orang yang suka dengan saling menjatuhkan, maka di dalam orang itu tidak ada Roh Kudus ya. Hati-hati dengan ini Bapak Ibu ya. Kalau ada orang-orang yang suka menimbulkan atau membangkitkan sesuatu untuk menimbulkan satu perpecahan, maka jelas sekali itu bukan karya Roh Kudus.
Dan jauhi orang-orang yang demikian, yang hanya mengumbar sakit hati, yang hanya mengumbar kebencian, yang menimbulkan perpecahan. Jauhi orang-orang yang demikian, karena itu bukan karya Roh Kudus. Jauhi Bapak Ibu ya. Karena Roh Kudus itu adalah menyatukan. Roh Kudus itu lemah lembut. Roh Kudus itu rendah hati. Sebab itu kalau dia ada di dalam kita, maka kita pun memiliki karakter yang demikian. Memang itu memerlukan proses, tetapi oleh Roh Kudus kita akan disatukan di dalam Kristus ya. Kalau ada orang yang, sekali lagi saya tekankan, kalau ada orang yang senantiasa memicu untuk terjadinya perpecahan, jauhi mereka ya. Karena itu bukan karya Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu menyatukan, bukan mencerai-beraikan. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Ini bagian yang terakhir tentang pemenuhan Roh Kudus. Ya, jadi Bapak Ibu, ada orang yang berkata, ya ini sudah dijelaskan sebenarnya minggu lalu ya. Sedikit ya dijelaskan. Mungkin ada orang berpikir kalau orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia harus berbahasa roh. Ada juga yang mengatakan orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu ketika dia berdoa terus tiba-tiba dia gemetar. Dia gemetar terus tiba-tiba mengatakan bahasa-bahasa yang aneh, yang asing, yang tidak pernah kita dengarkan. Nah, itulah kepenuhan Roh Kudus. Itu dikatakan kebanyakan orang. Dan ini sebenarnya Bapak Ibu yang membuat banyak orang Kristen itu terjerumus di dalamnya. Ya, jadi aliran ini Bapak Ibu sebenarnya ini banyak terjadi di kalangan karismatik ya Bapak Ibu ya. Orang mengatakan dia itu belum dipenuhi, belum ada Roh Kudus di dalamnya, atau dia itu belum dipenuhi Roh Kudus kalau dia itu belum berbahasa roh. Dia itu belum dipenuhi dengan Roh Kudus kalau dia itu belum menangis ketika dia berdoa lalu gemetar ya. Jadi itu sesuatu yang memang hal-hal itu memang bisa saja terjadi, tetapi itu bukan satu patokan bagi kita untuk kita katakan kalau kepenuhan Roh Kudus itu harus demikian ya. Tidak demikian ya Bapak Ibu ya. Coba kita baca di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-2 ayat yang ke-4 tadi ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Orang yang penuhi dengan Roh Kudus, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus Bapak Ibu, hal itu bisa saja terjadi, tetapi di sini mungkin kita katakan sebagai bahasa roh, bahasa lidah apalah, tetapi saya tidak membahas tentang hal itu. Tetapi kita akan lihat bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus, hal-hal yang demikian bisa saja orang itu ketika dipenuhi oleh Roh Kudus mengalami hal-hal yang memang kelihatannya aneh, tetapi itu hal-hal yang luar biasa ya. Itu bisa kita katakan sebagai mujizat atau sebagai suatu hal yang supranatural, itu bisa saja terjadi. Tetapi itu tidak berlaku untuk semua orang sebagai suatu hal yang harus kepada semua orang. Kalau orang itu dipenuhi Roh Kudus, maka dia harus berbahasa roh, dia harus luar biasa, dia harus bisa bernubuat dan ini dan sebagainya. Tidak demikian Bapak Ibu ya. Kita baca di dalam Kisah Rasul itu Bapak Ibu, itu hanya terjadi kepada murid-murid Bapak Ibu ya, kepada orang-orang percaya pada waktu itu, murid-murid pada waktu itu. Nah, itu bukan terjadi setiap kali mereka itu berdoa, mereka akan demikian. Tetapi itu di dalam satu momen Bapak Ibu, hanya satu kali mereka mengalami hal tersebut. Ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka itu mengatakan, dan itu merupakan satu tanda bahwa itu mereka sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, jadi Bapak Ibu kita lihat. Saya katakan sebab itu saya katakan di sini tidak terjadi kepada semua orang, tetapi kepada orang-orang tertentu yang disiapkan Allah untuk melakukan tugas tertentu. Sebab itu Bapak Ibu, ada orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, misalnya seperti tadi saya sudah katakan di awal, mereka itu dipenuhi oleh Roh Kudus ketika itu mereka melakukan suatu tugas. Misalnya kalau di dalam perjanjian lama itu ada raja, ada nabi, ada imam, dan orang-orang tertentu yang dipersiapkan Allah untuk melakukan tugas ya, untuk melakukan tugas. Misalnya seperti tadi Besal dan Aholiab untuk mendirikan tabernakel itu.
kalau tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, maka mereka itu tidak mungkin. Kalau di dalam ayat-ayat itu kita baca Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka melakukannya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepada mereka. Tepat, tidak kurang, tidak lebih, tidak ada yang ditambah-tambahi, tepat. Nah, kalau bukan Roh Kudus yang bekerja, maka mereka tidak akan mungkin bisa melakukan hal yang sama seperti itu yang diperintahkan Tuhan. Terus misalnya Paulus di dalam melakukan tugas pelayanannya, dia dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga banyak hal yang dia lewati dia bisa tetap tegar di dalam hal-hal yang demikian. Yang menurut maksudnya seperti kita sebagai manusia, hal-hal itu kalau kita lakukan secara manusia itu tidak mungkin. Tetapi karena dia dipenuhi dengan Roh Kudus, maka dia bisa melakukannya dengan baik. Ketika orang-orang mengemban tugas, misalnya melakukan penginjilan, dilakukan misalnya pengutusan, maka mereka itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, jadi Bapak Ibu, sehingga Roh Kudus itu dipenuhi kepada, misalnya saya dipenuhi dengan Roh Kudus ya Bapak Ibu ya, saya berkata-kata bukan dari diri saya sendiri, melainkan itu adalah Roh Kudus yang berkata-kata di dalam saya. Nah seperti itu Bapak Ibu, orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus untuk melakukan tugas tertentu, ya, sehingga ada hikmat dari Allah yang betul-betul, sehingga ke Bapak Ibu kalau kita baca Alkitab ini benar-benar adalah hikmat Allah yang dituliskan kepada kita. Yang jadi rasul-rasul itu, bahkan penulis-penulis kitab itu, mereka itu semua dipenuhi Roh Kudus, sehingga kata-kata yang kita lihat di dalam Alkitab bukan hanya indah, tetapi betul-betul banyak hal yang memang tidak seperti pemikiran manusia, dan jelas sekali kita lihat bahwa itu adalah pemikiran Allah. Sebab itu mereka itu menunjukkan bahwa itu adalah pikiran Allah yang Roh Kudus yang diam di dalam orang-orang tersebut ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga kita bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka itu semua adalah tuntunan Roh Kudus. Terus yang selanjutnya, yang terakhir di dalam Galatia 5 ayat 23, 22, 23, Bapak Ibu pasti tahu ayat ini, sudah tidak asing lagi ya. Ini merupakan tanda yang dapat dilihat dari setiap orang percaya. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka hal itu yang akan ada dalam kehidupan kita, yaitu buah roh Bapak Ibu ya. Ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, ya, penguasaan diri, semuanya itu ada dalam kita. Jadi Bapak Ibu, tanda bahwa kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus, maka tanda-tandanya ada di dalam kita. Kita memiliki kasih, kita senantiasa bersukacita, kita senantiasa lemah lembut, kita senantiasa, ya pokoknya Bapak Ibu, hal-hal yang demikian yang akan senantiasa keluar dari dalam kita. Bukan keluar kebencian, bukan keluar senantiasa marah-marah, bukan iri dengki, bukan sakit hati, bukan saling menjatuhkan, bukan berbahagia di atas penderitaan orang lain, bukan hal-hal yang demikian Bapak Ibu. Tetapi kita itu mengasihi seperti dikatakan oleh Kristus, mengasihi seperti Allah telah mengasihi kita ya. Jadi mengasihi orang lain bukan lagi seperti kita mengasihi diri kita sendiri, tetapi sebagaimana Allah mengasihi kita, demikian kita mengasihi sesama kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Roh Kudus ada di dalam kita, maka kita akan mengikuti pimpinan Dia. Sebab itu di Galatia itu dikatakan bahwa hiduplah oleh Roh. Ya, jadi hidup oleh Roh artinya kita itu saya katakan itu jadi maafkan saya lupa jelaskan sedikit bahwa pemenuhan atau kepenuhan Roh Kudus itu bisa berbicara tentang dikuasai atau dipimpin. Ya, jadi kalau dikuasai itu contohnya seperti di dalam Kisah Rasul tadi itu, bahwa mereka itu dikuasai oleh Roh Kudus sehingga mereka berkata-kata sesuatu yang bukan dari diri mereka sendiri, melainkan dari Allah Roh Kudus yang ada dalam mereka, atau mengerjakan sesuatu yang bukan dari diri mereka sendiri, mereka sehingga sesuatu itu bisa ada mujizat, orang sakit bisa sembuh. Itu semua pekerjaan dari Allah. Nah terus yang selanjutnya yang terakhir, kalau kita dipimpin ya adalah kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan atau pimpinan Roh itu sendiri. Baiklah Bapak Ibu, maafkan saya sudah mengambil waktu begitu banyak. Kita akan akhiri saat ini. Jadi Bapak Ibu sudah mengerti ya bahwa
orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang senantiasa hidup di dalam tuntunan dari Roh itu sendiri. Bukan roh yang lain, bukan roh halus, roh asing, tetapi Roh Kudus, Roh Tuhan ya. Kalau Roh Tuhan yang menuntun kita, pastinya kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, tidak menyimpang dari itu. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian tadi untuk mengakhiri ibadah PA kita saat ini. Kita angkat pujian ini sekali. Sama-sama kita katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, celikanku, celikanku, jamah aku rindu hadirat. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa untuk mengakhiri ibadah PA kita saat ini. Dan kita juga berdoa Bapak Ibu untuk ada keluarga yang saat ini sedang berulang tahun, dari suami dari Bu Ana ya. Kita akan berdoa supaya tetap senantiasa diberikan umur yang panjang, senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan juga ada yang cucu dari Bu Yung yang sedang mungkin saat ini sudah selesai operasi ya. Kita tetap berdoa untuk pemulihannya, supaya Tuhan senantiasa menolong dan memulihkannya dengan sangat baik. Dan juga ada keluarga dari Jemaat GPT Lumajang yang baru saja berduka, kita tetap berdoa supaya Tuhan senantiasa menghiburkan mereka. Mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini, sebab Engkau sudah menuntun kami untuk bisa menyelesaikan ibadah PA saat ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau senantiasa menolong kami. Hamba berdoa, hamba telah selesai berkata-kata, namun Engkau Tuhan akan terus berbicara kepada seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, maupun seluruh umat-Mu yang saat ini menyaksikan live streaming ini. Tuhan berkati dengan pemahaman yang begitu hebat, begitu jauh kepada mereka, sehingga mereka senantiasa hidup di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Tolong kami semua ya Tuhan, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, Engkau menolong mereka. Saat ini ya Tuhan, kami juga bersatu hati berdoa untuk keluarga Jemaat GPT Lumajang, untuk Ko Han Kyong yang saat ini sedang berulang tahun dengan perpanjangan usia saat ini ya Tuhan. Kami berdoa bersama-sama bersatu hati, Tuhan kiranya senantiasa menuntun hamba-Mu ini ya Tuhan. Tuhan Engkau senantiasa menolong dia di dalam setiap aktivitasnya. Tuhan berikan kesehatan yang baik, Tuhan berikan kekuatan yang melimpah dalam kehidupannya. Tuhan berikan senantiasa hikmat-Mu ya Tuhan, semangat juga untuk senantiasa mengenal Engkau ya Tuhan.
Tuhan, kami berdoa di dalam perpanjangan usia ini ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau semakin pakai hamba-Mu ini ya Tuhan. Engkau semakin memberkati dia dengan berkat-berkat jasmani dan rohani yang senantiasa melimpah dalam kehidupannya. Bahkan di dalam keluarganya ya Tuhan, suami dan istri juga, dan juga anak-anak ya Tuhan. Tuhan Engkau memberkati mereka sekeluarga. Tuhan Engkau memberkati dia sebagai kepala keluarga ya Tuhan. Menuntun keluarganya di dalam pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Menuntun keluarganya di dalam senantiasa di dalam takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, apapun yang menjadi usaha, apapun yang menjadi pekerjaan mereka saat ini, kiranya Tuhan Engkau berkati dengan melimpah, berkati dengan keberhasilan, berkati dengan segala sesuatu yang mereka rindukan, semuanya diberikan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa, apapun yang menjadi masalah, apapun yang menjadi pergumulan dalam pekerjaan mereka, Tuhan Engkau bukakan jalan bagi mereka, sehingga mereka senantiasa bersyukur, dan dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka akan senantiasa memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk cucu dari Bu Yung Yung yang saat ini sedang baru saja menjalankan operasi ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menolong dia agar dia senantiasa dalam pemulihannya, kehidupannya akan senantiasa apa yang sedang di dalam pemulihannya, Tuhan Engkau tolong supaya mempercepat proses pemulihan dan juga agar dapat beraktivitas seperti biasanya. Tuhan tolong setiap sarana-sarana yang digunakan, baik obat-obatan maupun makanan, minuman, semuanya Tuhan pakai agar di dalam semuanya itu dia beroleh kekuatan dan pemulihannya akan senantiasa lebih baik lagi ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk salah satu dari sidang jemaat-Mu ya Tuhan saat ini, untuk Cerna yang sedang di dalam kedukaan. Kiranya Tuhan Engkau tetap menolong, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, dan juga memberikan kesehatan yang lebih baik. Keluarga bukan hanya untuk Cerna, tetapi seluruh keluarganya, Tuhan Engkau tetap hiburkan mereka. Terima kasih Tuhan, seperti Engkau Tuhan sendiri adalah roh penghibur bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdua saat ini ya Tuhan, menaruhkan seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, sidang jemaat GPT Lumajang, GPT Jatiroto, maupun umat-Mu Tuhan yang saat ini menyaksikan live streaming ini. Tuhan akan memberkati kami semua dengan sukacita, memberkati kami semua dengan damai sejahtera, dengan kekuatan, dengan kesehatan. Di dalam setiap pekerjaan Tuhan akan senantiasa menuntun kami, Tuhan akan senantiasa menolong kami. Tidak ada satupun hal yang akan menghalangi kami dalam pekerjaan kami. Tuhan akan bukakan jalan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdua bahkan yang masih dalam pendidikan, yang masih di dalam masa-masa pertumbuhan, semuanya disertai oleh Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat di dalam melakukan pendidikannya. Tuhan akan memberikan hikmat di dalam pertumbuhan sehingga anak-anak ini dapat bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa semuanya, seluruh kami sidang jemaat GPT Lumajang, GPT Jatiroto akan senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau mengikuti tuntunan-Mu ya Tuhan, untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, ibadah PA kita saat ini sudah selesai, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah setia untuk mengikuti ibadah. Dan pengumuman, ibadah kita tetap berjalan seperti biasa, ibadah raya, ibadah PA, dan juga ibadah sekolah minggu, dan juga untuk sharing firman Tuhan untuk kaum muda tetap berjalan seperti biasa. Dan juga saya sampaikan saat ini Bapak Ibu, jika ada dari Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk bersaksi atau untuk menyampaikan kesaksiannya bagi kami sekalian, untuk berbagi kesaksian, silakan saja hubungi saya, Saudara Daud, atau mungkin Saudara Ferry juga bisa dihubungi. Silakan hubungi kami. Nanti kita akan buat di dalam bentuk video dan akan diselipkan di dalam ibadah PA. Bukan ibadah PA maksud saya, ibadah raya ya. Jadi Bapak Ibu, jangan sungkan, jangan takut, tetaplah bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.